Selamat malam guys, kami mau diskusikan dengan AI tentang kasus hukum dan carut-marutnya penegakan hukum pidana di NKRI. Langsung ke AI, bagaimana cara kamu membantu memperbaiki tata kelola hukum di NKRI biar tidak carut-marut? AI memiliki potensi besar untuk membantu proses penegakan hukum di seluruh sistem peradilan. 1. Pengumpulan dan analisis data hulu. Bentuk nyata, forensik digital dan analisis bukti elektronik. AI dapat digunakan untuk menganalisis bukti elektronik seperti rekaman CCTV, jejak digital misalnya, log aktivitas perangkat, dan data komunikasi. AI dapat menyaring data besar dengan cepat, mengidentifikasi pola, dan menemukan anomali yang bisa menjadi bukti penting dalam suatu kasus. Contoh nyata adalah penggunaan AI dalam analisis video untuk mendeteksi manipulasi, atau dalam pengolahan data digital untuk mengungkapkan bukti yang tersembunyi. Bentuk nyata. Prediksi pola kejahatan. AI dapat menganalisis data kriminal dari berbagai wilayah, dan waktu untuk memprediksi pola kejahatan, membantu penegak hukum memprioritaskan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Ini termasuk pemodelan statistik untuk memprediksi potensi wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, atau menganalisis modus operandi yang berulang. 2. Penyelidikan dan penyidikan. Bentuk nyata. Alat bantu penyidik dalam analisis bukti. AI dapat mendukung penyidik dengan alat bantu analisis yang lebih canggih. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis percakapan dalam interogasi, memantau nada dan pola suara untuk mendeteksi kebohongan, atau membantu dalam penyusunan laporan kasus berdasarkan analisis yang komprehensif dari data yang terkumpul. Bentuk nyata. Otomatisasi dokumentasi dan manajemen kasus. AI dapat membantu dalam manajemen dokumen, menyusun berkas perkara, dan memastikan bahwa semua data dan bukti dikelola dengan baik. Ini juga membantu dalam penyusunan laporan, yang otomatis berdasarkan input dari berbagai sumber, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses pengumpulan bukti dan penyusunan berkas perkara. 3. Proses penuntutan tengah. Bentuk nyata. Evaluasi kekuatan bukti dan prediksi hasil kasus. AI dapat membantu jaksa menilai kekuatan bukti dalam suatu kasus. Dengan menganalisis ribuan kasus serupa yang telah diproses sebelumnya, AI dapat memberikan prediksi mengenai kemungkinan hasil kasus di pengadilan, membantu jaksa dalam merumuskan strategi penuntutan yang lebih efektif. Bentuk nyata. Identifikasi kesenjangan dalam berkas perkara. AI dapat memeriksa berkas perkara untuk mendeteksi kekurangan atau inkonsistensi yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua bukti sudah sesuai dengan persyaratan hukum atau bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengumpulan bukti. 4. Proses pengadilan. Bentuk nyata. Dukungan dalam peninjauan bukti dan putusan. AI dapat membantu hakim dalam meninjau kembali bukti-bukti, memberikan analisis objektif berdasarkan data yang tersedia, serta memberikan rekomendasi putusan berdasarkan preseden kasus serupa. Ini dapat mengurangi bias manusia dan memberikan pandangan yang lebih seimbang terhadap fakta-fakta yang ada. Bentuk nyata. Verifikasi keabsahan bukti. AI dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian bukti yang diajukan di pengadilan, seperti mengecek manipulasi dalam rekaman video atau digital. Ini memberikan lapisan tambahan pengawasan terhadap integritas bukti yang dipresentasikan di hadapan hakim. 5. Pemantauan pelaksanaan hukuman hilir. Bentuk nyata. Pemantauan pembebasan bersyarat dan rehabilitasi. AI dapat digunakan untuk memantau perilaku pelaku kejahatan yang menjalani hukuman di luar penjara, seperti pembebasan bersyarat. AI dapat menganalisis risiko pengulangan kejahatan dan memberikan rekomendasi rehabilitasi yang lebih efektif berdasarkan profil individu pelaku. Bentuk nyata. Otomatisasi sistem pemasyarakatan. AI dapat membantu dalam mengelola sistem pemasyarakatan, dari alokasi tempat hingga pemantauan kesehatan mental dan fisik tahanan. Ini memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan lebih efisien dan tahanan mendapatkan perawatan yang sesuai. 6. Reformasi sistem hukum. Bentuk nyata. Analisis kesenjangan dan ketidakadilan. Systemic AI dapat digunakan untuk menganalisis data peradilan, untuk mengidentifikasi pola ketidakadilan atau bias sistemik dalam keputusan hukum.
Ini bisa membantu reformasi hukum dengan memberikan rekomendasi berbasis data mengenai perubahan yang diperlukan dalam sistem hukum. Bentuk nyata. Rekomendasi perubahan kebijakan. Berdasarkan analisis kasus, putusan, dan dampak kebijakan hukum, AI dapat memberikan rekomendasi perubahan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Ini bisa digunakan oleh lembaga legislatif atau yudikatif untuk membuat perubahan yang lebih tepat dalam sistem hukum. Kesimpulan, AI memiliki kemampuan untuk berperan di berbagai tahap penegakan hukum, dari hulu hingga ke hilir. Bentuk nyata kontribusi AI mencakup analisis forensik digital, otomatisasi proses penyelidikan, evaluasi bukti untuk penuntutan, dukungan pengambilan keputusan di pengadilan, hingga pemantauan pelaksanaan hukuman dan reformasi kebijakan hukum. Dengan memanfaatkan AI secara optimal, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan adil. Oke deh, Ai. Percaya. Coba kamu uraikan masalah penegak hukum di proses peradilan kasus kopi cyanida. Jika CCTV dan cyanida telah dipastikan sebagai rekayasa, maka dapat disimpulkan bahwa ada pelanggaran serius terhadap prosedur dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan. Pelanggaran ini mengarah pada kemungkinan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya mengutamakan transparansi dan integritas. Berikut adalah beberapa prosedur dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan yang mungkin telah dilanggar. 1. Manipulasi barang bukti rekayasa. CCTV rekayasa CCTV berarti ada upaya untuk memanipulasi atau mengubah rekaman video yang seharusnya digunakan sebagai bukti objektif. Ini melanggar integritas alat bukti dan bertentangan dengan asas transparansi dalam penyelidikan. Manipulasi barang bukti dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dalam sistem hukum dan dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan terhadap proses penyelidikan. Rekayasa sianida. Dugaan rekayasa terkait dengan temuan sianida di tubuh korban atau di tempat kejadian menunjukkan bahwa barang bukti yang seharusnya digunakan untuk menentukan kebenaran telah diubah atau dipalsukan. Ini melanggar asas penegakan hukum yang adil dan transparan, serta merusak integritas hasil penyidikan. 2. Pelanggaran terhadap prosedur forensik pengabaian standar pemeriksaan forensik. Dalam kasus ini, pengabaian prosedur forensik standar, seperti tidak melakukan otopsi lengkap atau tidak melakukan uji toksikologi yang menyeluruh, menunjukkan pelanggaran serius. Prosedur forensik yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa penyebab kematian ditentukan berdasarkan fakta ilmiah yang benar, bukan spekulasi atau asumsi yang tidak terbukti. Manipulasi hasil lab. Jika hasil laboratorium yang menguji cairan lambung atau darah korban telah dipalsukan untuk menunjukkan keberadaan sianida yang sebenarnya tidak ada, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap integritas proses forensik dan bisa mengarah pada tuduhan perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat. 3. Pelanggaran hak tersangka penahanan. Tanpa bukti kuat penahanan, Jessica Wongso sebelum adanya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam kematian Mirna, juga merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka. Dalam hukum, penahanan seharusnya dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan. Jika penahanan dilakukan hanya berdasarkan dugaan yang lemah atau rekayasa bukti, maka ini adalah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Tekanan selama interogasi. Jika tersangka mengalami tekanan atau intimidasi selama proses interogasi, ini juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersangka. Interogasi yang dilakukan tanpa menghormati hak-hak dasar tersangka dapat menghasilkan pengakuan atau pernyataan yang tidak valid dan merusak integritas kasus. 4. Pelanggaran terhadap prosedur penyelidikan-penyidikan. Tidak menyeluruh dan objektif. Penyidik seharusnya menjalankan penyelidikan yang menyeluruh dan objektif, tanpa terlalu cepat fokus pada satu tersangka atau satu teori, tanpa mempertimbangkan bukti lainnya. Jika penyidik terlalu cepat menyimpulkan bahwa sianida adalah penyebab kematian, tanpa melakukan investigasi yang lebih luas, ini merupakan pelanggaran terhadap prosedur penyelidikan yang tepat. Pengabaian bukti yang bertentangan. Jika ada bukti yang bertentangan dengan narasi resmi, seperti keterangan saksi ahli atau hasil laboratorium yang tidak mendukung adanya sianida,
dan bukti tersebut diabaikan, maka ini adalah pelanggaran terhadap asas due process proses hukum yang adil. Semua bukti, baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan narasi utama, harus diperiksa dengan cermat. 5. Pelanggaran kode etik penyidik manipulasi atau rekayasa bukti oleh penyidik. Jika terbukti bahwa penyidik terlibat dalam manipulasi bukti, seperti memanipulasi rekaman CCTV atau merekayasa keberadaan sianida, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik penyidik. Penyidik harus menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik ini bisa berdampak serius terhadap proses hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 6. Pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan transparansi adalah kunci dalam penyelidikan yang adil. Jika terdapat rekayasa bukti, seperti rekayasa CCTV atau hasil lab, ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan yang tidak transparan akan merusak kredibilitas hasil penyidikan dan dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Pengabaian akuntabilitas penyidik-penyidik harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil selama penyelidikan. Jika ada pelanggaran prosedur atau manipulasi bukti, maka akuntabilitas penyidik harus ditegakkan melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Pengabaian terhadap akuntabilitas ini akan merusak integritas seluruh sistem hukum. Kesimpulan, pelanggaran prosedur dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan dalam kasus ini mencakup manipulasi barang bukti, pengabaian standar forensik, pelanggaran hak tersangka, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas. Jika terbukti bahwa sianida dan CCTV adalah rekayasa, maka ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang berdampak pada hasil penyelidikan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peninjauan kembali dan audit independen terhadap seluruh proses ini sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penanganan suatu perkara, termasuk ketika berkas perkara dinyatakan lengkap P221, memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti dengan ketat. Ketika kasus dengan bukti rekayasa berhasil dinyatakan P221, artinya jaksa telah menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukti dalam kasus tersebut telah direkayasa, maka terdapat sejumlah pelanggaran yang dapat dituduhkan kepada jaksa. Berikut adalah beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi. 1. Pelanggaran terhadap prinsip due diligence. Kewajiban jaksa untuk memeriksa berkas dengan teliti. Jaksa memiliki kewajiban untuk memeriksa setiap berkas perkara secara menyeluruh dan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik sah, relevan, dan valid. Jika ternyata bukti yang disertakan dalam berkas perkara adalah hasil rekayasa, dan jaksa gagal mendeteksi atau memverifikasi keabsahan bukti tersebut, maka jaksa dapat dianggap melanggar prinsip kehati-hatian due diligence dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya verifikasi independen jaksa harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik telah melalui proses verifikasi yang benar. Jika jaksa hanya menerima bukti dari penyidik tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, terutama dalam kasus yang melibatkan rekayasa bukti seperti CCTV atau laporan forensik, maka ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban jaksa untuk bersikap objektif dan memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. 2. Pelanggaran etika profesional. Melanjutkan kasus berdasarkan bukti tidak valid. Jika jaksa menyadari atau seharusnya menyadari bahwa bukti dalam berkas perkara tidak valid, namun tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran etika profesional. Jaksa seharusnya hanya melanjutkan kasus ke pengadilan jika yakin bahwa bukti yang diajukan cukup kuat dan sah untuk mendukung dakwaan. Kolusi dengan penyidik. Jika terbukti ada kolusi antara jaksa dan penyidik untuk merekayasa bukti atau mengabaikan fakta yang sebenarnya, ini merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesional dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Jaksa harus bersikap independen dan tidak boleh bekerja sama dengan penyidik untuk menutup-nutupi bukti rekayasa. 3. Pelanggaran terhadap prinsip beyond reasonable doubt, meneruskan dakwaan tanpa bukti kuat.
Dalam hukum pidana, jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa beyond reasonable doubt, tanpa keraguan yang masuk akal. Jika bukti yang diajukan ke pengadilan adalah hasil rekayasa, maka jaksa sebenarnya tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menuntut terdakwa. Meneruskan dakwaan berdasarkan bukti yang direkayasa melanggar prinsip dasar keadilan ini, dan bisa berakibat pada terjadinya miscarriage of justice, kesalahan penegakan hukum. 4. Pelanggaran hukum pidana pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Jika jaksa terbukti secara sadar menggunakan bukti rekayasa untuk menuntut seseorang, ini bisa dianggap sebagai tindak pidana, seperti pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang. Jaksa dapat diadili atas tindakannya jika diketahui bahwa mereka secara sengaja menutup mata terhadap bukti yang direkayasa atau berpartisipasi dalam manipulasi bukti. Kejahatan jabatan dalam beberapa kasus, jaksa yang terlibat dalam rekayasa bukti dapat dituntut atas kejahatan jabatan, di mana mereka menyalahgunakan posisi dan kewenangan mereka untuk mempengaruhi hasil perkara dengan cara yang tidak sah. 5. Konsekuensi hukum dan disipliner. Sanksi disipliner jaksa yang terbukti melanggar etika profesional atau terlibat dalam penggunaan bukti rekayasa dapat dikenakan sanksi disipliner, termasuk pemecatan atau penurunan pangkat. Dewan Kehormatan Jaksa dan Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban hukum selain sanksi disipliner, jaksa juga dapat menghadapi tuntutan hukum jika terbukti terlibat dalam rekayasa bukti atau penuntutan yang tidak sah. Jaksa dapat dituntut secara pidana atas penyalahgunaan wewenang dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh terdakwa yang dirugikan akibat tindakan mereka. Kesimpulan kasus yang dinyatakan P21, meskipun didasarkan pada bukti rekayasa, menandakan adanya pelanggaran serius dalam penanganan perkara. Jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut dapat dituduh melanggar prinsip kehati-hatian, etika profesional, dan hukum pidana. Mereka juga berpotensi menghadapi sanksi disipliner dan tuntutan hukum, terutama jika terbukti bahwa mereka mengetahui atau berkolusi dalam rekayasa bukti tersebut. Proses ini merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dalam penanganan perkara. Wow, panjang dan detail sekali penjelasanmu. Kalau evaluasi untuk hakim yang memutuskan perkara kasus kopi sianida ini, bagaimana AI? Jika hakim memutuskan perkara Jessica Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara meskipun terdapat bukti rekayasa dan kekurangan dalam penyelidikan serta penyidikan, maka ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Berikut adalah beberapa pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh hakim dalam konteks ini. 1. Mengabaikan prinsip beyond reasonable doubt, keyakinan tanpa keraguan yang masuk akal. Dalam hukum pidana, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah beyond reasonable doubt, tanpa keraguan yang masuk akal sebelum menjatuhkan vonis. Jika dalam kasus Jessica Wongso, bukti yang diajukan banyak didasarkan pada rekayasa atau tidak cukup kuat, maka hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman yang berat. Mengabaikan adanya keraguan yang masuk akal dalam bukti bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip dasar hukum pidana. Mengabaikan bukti yang meragukan. Jika terdapat bukti yang meragukan, seperti rekayasa CCTV atau hasil lab yang tidak menunjukkan sianida, hakim seharusnya mempertimbangkan kemungkinan lain dalam menentukan putusan. Mengabaikan bukti yang meragukan atau tidak mendalami semua kemungkinan bisa dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab hakim untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan bukti yang kuat. 2. Mengabaikan keterangan saksi, ahli yang netral. Tidak mempertimbangkan pendapat ahli forensik yang kredibel. Dalam kasus ini, jika ada saksi ahli forensik yang menyatakan bahwa sianida tidak ditemukan di tubuh Mirna, atau bahwa bukti lainnya menunjukkan ketidakmungkinan adanya keracunan sianida, maka hakim seharusnya mempertimbangkan pendapat ini dengan serius. Mengabaikan pendapat saksi ahli yang kredibel, terutama jika mereka menawarkan penjelasan yang berbeda dari narasi yang diajukan oleh jaksa, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hakim untuk mempertimbangkan semua bukti dan pendapat secara objektif. Memilih saksi yang mendukung narasi tunggal.
Jika hakim hanya memilih untuk mempercayai saksi atau ahli yang mendukung satu narasi, tanpa mempertimbangkan pandangan alternatif, ini dapat menunjukkan bias dalam pengambilan keputusan. Hakim seharusnya mempertimbangkan semua sudut pandang dan bukti yang ada sebelum menjatuhkan vonis. 3. Pelanggaran terhadap prinsip kemandirian dan objektivitas. Hakim terpengaruh tekanan publik atau media. Kasus Jessica Wongso mendapatkan sorotan besar dari media dan opini publik. Jika hakim terpengaruh oleh tekanan dari luar, seperti opini publik atau pemberitaan media, dan hal ini memengaruhi putusannya, maka hakim telah melanggar prinsip kemandirian dan objektivitas. Hakim harus bersikap netral dan memutuskan perkara hanya berdasarkan bukti yang ada di pengadilan, bukan karena tekanan atau pengaruh dari luar. Kolusi dengan penegak hukum lain. Jika terdapat dugaan bahwa hakim berkolusi dengan penyidik atau jaksa untuk mendukung narasi tertentu yang tidak berdasarkan bukti yang sah, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pengadilan. Hakim harus menjaga independensinya dan tidak boleh terlibat dalam upaya manipulasi atau rekayasa bukti yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya. 4. Pelanggaran prosedural mengabaikan asas fair trial. Dalam proses pengadilan yang adil fair trial, semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan berargumen. Jika hakim mengabaikan asas fair trial, seperti tidak memberikan perhatian yang cukup pada bukti yang diajukan oleh pembela, atau tidak mengizinkan pemeriksaan silang yang memadai terhadap saksi, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran prosedural yang serius. Putusan yang berdasarkan bukti tidak sah. Jika rekayasa bukti terbukti, dan hakim masih menggunakan bukti tersebut sebagai dasar putusan, maka hakim telah melanggar prosedur hukum yang sah. Bukti yang direkayasa atau dihasilkan melalui cara yang tidak sah, seharusnya tidak dapat digunakan di pengadilan. Jika hakim tetap menggunakannya, maka ini adalah pelanggaran terhadap prosedur hukum dan prinsip keadilan. 5. Pelanggaran etika hakim. Mengambil keputusan tanpa dasar yang kuat. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusannya didasarkan pada bukti yang kuat dan sah. Jika keputusan untuk menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso dibuat tanpa dasar bukti yang kuat dan lebih didasarkan pada asumsi atau spekulasi, maka hakim bisa dianggap melanggar etika profesinya. Hakim harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang akan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Tidak transparan dalam pengambilan keputusan. Hakim harus memberikan alasan yang jelas dan rinci mengenai putusannya. Jika alasan putusan tidak transparan atau tidak dijelaskan dengan baik, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak kontroversi, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran etika yang mengurangi kredibilitas keputusan pengadilan. Kesimpulan, jika hakim memutuskan hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica Wongso, berdasarkan bukti rekayasa atau bukti yang lemah, maka terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip beyond reasonable doubt, kemandirian dan objektivitas hakim, serta prosedur fair trial. Hakim juga dapat dianggap melanggar etika profesinya jika putusan tersebut didasarkan pada bukti yang tidak sah atau tidak cukup kuat. Proses hukum yang adil menuntut agar semua bukti diperiksa secara objektif dan bahwa putusan diambil berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan asumsi atau tekanan dari luar. Nah, begitulah hasil dari diskusi saya hari ini dengan AI terkait kasus Jessica, kopi sianida, dan pembenahan tatanan hukum yang carut-marut di NKRI. Mudah-mudahan para penegak hukum segera berbenah diri. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah subscribe-nya.